We all have moments, hearts grip tight in the silence. Fear of failure, fear of failing, fear the world might just ignore our calling. But what if faith could rise like dawn? Fear says you can't, but faith says stand. Fear says you're weak, but faith says He holds your hand. The voice of fear may echo loud, but faith speaks truth, bold and proud. When I am afraid, I will trust in you. Your word is true. Faith over fear, my battle cry. With Jesus near, I rise and fly. I won't be shaken, I won't retreat. With every heartbeat, fear's defeat. Faith walks forward where fear won't tread. I live by promises, not dread. Fear might be loud, but faith speaks louder. Faith declares victory before the war is won. So I choose faith over fear. Bulan ini kita akan belajar tema yang baru, yaitu faith over fear. Ya, jadi ternyata faith itu, iman itu disandingkan dengan ketakutan, karena di mana ada ketakutan, di situ kita membutuhkan iman. Bulan lalu kita belajar mengenai ask right, ya, bertanya dengan benar. Pertanyaan apa yang perlu kita tanyakan kepada Tuhan? Kita belajar banyak, dan terakhir kita belajar mengenai bagaimana kita operasi matematika, ya, dalam Tuhan. Kita senang yang namanya multiplikasi, ya, orang yang suka main saham tahu itu, maunya berlipat-lipat kali ganda. Ternyata firman Tuhan, prinsip kerajaan Tuhan mengajar kepada kita pembagian atau bagi bagian itu mendahului kali-kalian. Ya, sebelum multiplikasi terjadi, ada roti yang dipecahkan, ya, division, dipecahkan dan dibagi-bagikan. Kemudian kita jangan hanya belajar tambah-tambahan, tapi kita juga perlu belajar kurang-kurangan. Karena ada satu anak yang punya 5 roti dan 2 ekor ikan, dan dialah yang berani memberikan, karena Tuhan Yesus gak bisa melakukan apapun kalau gak ada benih yang dikasih ke tangannya. Lalu anak itu mengurangi apa yang dia punya, sehingga dia punya 0. Dan akibat dari 5 roti dan 2 ekor ikan itu, akibatnya terakhir semua orang udah makan kenyang, udah nambah, disuruh tapau, mau pulang juga no. Akhirnya ketinggalan sisanya 12 bakul. Dan 12 bakul ini lebih dari 5 roti dan 2 ekor ikan yang dimiliki semula. Dan kita belajar juga bahwa addition atau tambah-tambahan itu selalu didahului dengan kurang-kurangan. Dan addition itu for us to enjoy, ya, kelebihan itu, tapi multiplication is for serving others. Dan hari ini kita akan belajar mengenai faith over fear. Ya, pembacaan kita, firman Tuhan hari ini diambil, saya akan mengambil dari 3 kitab, karena cerita ini cukup populer, ya. Yesus berjalan di atas air, dan ada 3 kitab yang mencatat kejadiannya ini. Dan saya akan coba meraciknya supaya kita tuh bisa dapat bigger picture, ya. Dari Matius 14 katakan, sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh banyak pulang. Ini kelanjutan dari khotbah tentang memberi makan 5.000 orang, ya. Kalau saya balik lagi ke belakang, saudara, murid-murid Tuhan Yesus itu baru saja capek sebenarnya. Capek melayani karena mereka diperintahkan untuk pergi ke kota-kota, dan mereka udah pulang dan ngasih tahu kepada Tuhan Yesus bahwa, hey, kita udah bisa mengajar loh, ada orang sakit disembuhkan loh, dan ada setan yang juga diusir. Dan Tuhan Yesus tahu mereka, bahkan mereka belum sempat makan, ayo kita retreat katanya, kita pergi ke tempat yang sunyi. Dan setelah tiba di tempat suci, bukannya istirahat, malah diperhadapkan 5.000 orang yang kelaparan. Mereka kerja lagi, ya. Minggu lalu kita melayani sekitar 60 orang, itu kayak kerepotan banget, ya. 60 orang loh ngasih makan, ya.
Ini 5.000 orang baru laki-laki, belum termasuk perempuan. Ada anak-anak. Dan kita bisa tahu betapa capeknya event ini. Tadinya mereka mau istirahat. Dan setelah itu, ya beginilah ceritanya. Dan Tuhan Yesus itu tahu bahwa dia ini lagi dicari banyak orang. Dia itu mau dikasih misi sama orang-orang di sekitarnya untuk menjadi raja atas mereka. Tapi Tuhan Yesus tahu bahwa dia punya misi tersendiri, bahwa misinya itu bukan untuk menjadi raja saat dia datang 2000 tahun yang lalu, tapi dia harus memberikan dirinya seperti yang kita sudah lakukan, perjamuan kudus, untuk mengenangnya. Ya, apa yang terjadi? Nah, ini dia. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu, karena mereka juga udah capek, udah ke perahu aja deh, dan mendahuluinya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak itu pulang. Jadi orang 5.000 dan yang mungkin 10.000 itu disuruh pulang. Tapi kita tahu bahwa mereka sebenarnya nggak mau pulang, karena mereka tuh pengen memaksa Yesus untuk menjadi raja atas mereka. Mereka hanya tinggal dekat daerah situ. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Saya ambil dari kitab Yohanes sekarang, karena Yesus tahu bahwa mereka 10.000 orang itu hendak datang dan hendak membawa dia dengan paksa untuk menjadikan dia raja. Ia menyingkir pula ke gunung seorang diri. Dan ketika hari sudah mulai malam, murid-murid Yesus pergi ke danau, lalu naik ke perahu dan menyeberang ke Kapernaum. Ketika hari sudah gelap, Yesus belum juga datang mendapatkan mereka, sedang laut bergelora karena angin kencang. Nah, lebarnya sungai Galilea, ya, atau Tiberias, itu yang mendekati menurut saya Leko Kaki kayaknya, Leko Kaki. Tapi lebarnya ini lebih lebar. Lebarnya itu sekitar 12-13 km. Nah, perlu kita sadari bahwa mereka tuh nggak pakai naik perahu yang ada motornya. Mereka tuh naik perahu yang didayung. Dan kalau kita baca cerita tentang Tuhan Yesus, seringkali Tuhan Yesus itu pergi nggak naik perahu sendiri, nggak satu perahu, tapi berapa perahu, ya. Dan di sini ada suatu perintah bahwa murid-muridnya itu akan disuruh pergi menyeberang, ya. Kalau saya nggak ada gambarnya, tapi Galilea itu sungainya itu seperti bentuknya menurut saya seperti benua Amerika. Nah, mereka ada di sebelah kanan dan mereka akan menyeberang ke sebelah kiri, gitu. Dan apa yang terjadi? Murid-muridnya pergi sendiri di perahu sendiri, tapi perahu yang buat Yesus masih ada di situ, ya. Oke. Dan ketika hari sudah mulai malam, murid-murid Yesus pergi ke danau lalu naik ke perahu dan menyeberang ke Kapernaum. Dan Yesus juga belum datang mendapatkan mereka. Jadi mereka tuh lagi mau nunggu. Ini kapan Tuhan Yesus? Karena Tuhan Yesus tuh punya lagi berdoa, lagi nungguin aja kapan nih Tuhan Yesus datang, ya. Dapat gambarannya, ya. Dan kemudian Yesus dari atas, ketika Yesus melihat betapa payahnya mereka mendayung karena angin sakal, maka kira-kira jam 3 malam ia datang kepada mereka berjalan di atas air dan ia hendak melewati mereka. Nah, bahasa Indonesia translation-nya menurut saya kurang menjelaskan angin sakal. Tapi dalam bahasa Inggrisnya dibilang the wind against them. Jadi mereka udah susah payah nih, udah mau ke tempat tujuan mereka kok nggak nyampe gitu. Kayak jalan di tempat, kayak di treadmill. Nah, ini yang terjadi. Dan kira-kira jam 3 malam, ini juga mereka udah capek. Orang kalau udah capek bawaannya emosi, bener gak? Wah, udah capek, udah frustrasi mereka. Udah gak istirahat dari hari-hari sebelumnya. Datang, melayani 5.000 orang, disuruh ngedayung sekarang gak nyampe-nyampe. Tapi di situ kemudian Yesus datang pada mereka berjalan di atas air dan hendak melewati mereka. Ketika mereka melihat dia berjalan di atas air, mereka mengira bahwa ia adalah hantu, lalu mereka berteriak-teriak. Sebab mereka semua melihat dia dan mereka pun sangat terkejut. Tetapi segera ia berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu ia naik ke perahu mendapatkan mereka dan angin pun redalah. Dan saya balik lagi ke Yohanes 6. Tetapi ia berkata kepada mereka, "Aku ini, jangan takut." Mereka mau menaikkan dia ke dalam perahu dan seketika itu juga perahu itu sampai ke pantai yang mereka tujui. Kepada esokan harinya, orang banyak yang masih tinggal di seberang, di sebelah kanan,
kan mereka lagi nungguin nih, ya, lagi seberang, melihat bahwa di situ tidak ada perahu, cuma ada satu perahu selain daripada perahu yang satu tadi, dan bahwa Yesus tidak turut naik ke perahu itu. Jadi orang 10.000 ini juga melihat, oh murid-muridnya yang nyebrang, mereka memonitor pergerakan Tuhan Yesus. Dan mereka tahu bahwa Tuhan Yesus itu nggak ikut sama mereka, tinggal. Dan keesokan harinya ngelihat, ini kok perahunya masih ada, tapi Yesus di mana ya? Dan kemudian, tetapi sementara itu beberapa perahu lain datang dari Tiberias, dari seberang kiri, ya, datang ke sini lagi, ke tempat mereka makan roti sesudah Tuhan mengucap syukur atasnya. Ketika orang banyak melihat, loh, mana Tuhan Yesus, bahwa Yesus tidak ada di situ dan murid-muridnya juga tidak, mereka naik ke perahu-perahu itu lalu berangkat ke Kapernaum untuk mencari Yesus. Ketika orang banyak menemukan Yesus di seberang laut itu, mereka berkata kepadanya, Rabi, bila mana engkau tiba di sini? Mereka juga kaget, lah, gimana caranya nih dia nyebrang? Padahal perahunya masih ada, kurang lebih gitu. Ya, dan khotbah saya hari ini saya beri judul The Boats and the Storm. The Boats and the Storm. Sekitar tahun 2023 ya, kita ada New Zealand Gathering di Christchurch, kita ditunjuk. Dan salah satu aktivitinya kita nyebrang ke mana ya, Robert? Diamond Harbor. Pokoknya nggak ke Diamond Harbor, kita ke tengah laut pokoknya ya, ke tengah danau itu ya. Di sini semuanya mukanya happy ya, senang-senang ya, wah senang-senang kayak gembira gitu ya. Ini termasuk kapal yang agak gede loh menurut saya. Tapi tahu saudara, waktu lagi jalan ya, ini mukanya pada senang-senang semua ya. Pas lagi jalan itu ada angin, wah kita goyang. Yang tadinya senang-senang udah mulai minyak angin dikeluarin, udah ada yang ngeringkuk ya. Pastor Jack tuh ngeringkuk, dia tuh nggak mau, dia ngeringkuk doang, dia mojok. Aku juga nyari tempat di mana ya, tuh aduh mau muntah karena bener ininya loh, gelombangnya itu yang bikin orang jadi aduh enak banget. Dan ada beberapa orang yang menyerupai saya tuh nggak bisa yang namanya di onta-anting. Jadi kalau saya ngajak pergi ke Dufan, saya itu adalah seorang yang akan menjagain tas ya. Kalian boleh pergi, saya cuma jagain tas. Saya pernah dipaksa sama anak saya, ayolah, please lah, itulah demi kalian lah. Bener, diajak, saya langsung jackpot. Wah, habis itu saya nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Saya bilang, aduh kan nyesel deh. Nah, saudara, saya bisa membayangkan apa yang terjadi ya, saat kita itu naik ke perahu. Tadinya sih nggak ada angin, cuman karena pas lagi jalan ada angin, tiba-tiba that's a game changer, berubah situasinya. Orang yang seneng jadi tiba-tiba jadi pengen cepet-cepet, kapan nih anchornya, kapan nih ditaruh anchor supaya kita tenang. Pada nungguin saya mencari apa cara supaya jalan-jalan. Anak-anak sih nggak apa-apa, mereka seneng-seneng aja. Cuman saya, Pastor Jack, siapa lagi ya? Ada apa sih kita orang siapa lagi? Kamu juga gitu loh? Enggak ya? Hah? Melisa juga. Wah. Dan di sini juga handphone saya kecebur. Jadi Justin lagi main, wah ada dolphin. Dia apa namanya itu kayak seneng ya. Terus dia lari, lempar handphone saya. Aduh mau marah nggak bisa. Aduh, kosnya gede banget ya. Oke. Nah, kenapa sih perahu? Kenapa Tuhan Yesus itu milih perahu sih? Dia mengawali pelayanannya dari perahu loh. Dia milih murid-muridnya dari perahu loh. Karena dalam perahu ini, kalau kita perhati dalam Alkitab, di perahu inilah ada pengajaran. Tuhan Yesus mengajar orang-orang di pinggir danau itu, dan kemudian dia mulai mengajar. Dan setelah dia mengajar, Petrus dan teman-temannya yang sudah menelayan malam harinya nggak dapat apa-apa, dan karena setelah mendengar dia mengikuti apa yang Tuhan Yesus ajar. Dia bilang, coba tabur di sebelah kanan ke tempat yang lebih dalam. Oke, tapi tahu nggak kamu, aku ini profesinya nelayan loh, kamu bukan. Kita tahu kapan ikan naik ya, ikan itu nggak mau naik di pas lagi siang hari, itu nggak mau ya, ataupun pagi hari. Tapi karena engkau yang memerintahkannya, baiklah aku melakukannya. Dan kemudian apa yang terjadi? Jalan mereka penuh sehingga harus 2 perahu. Ada provision di sana, dan juga ada fellowship. Ada juga istirahat. Tuhan Yesus suka kali beristirahat di perahu. Dia suka tidur juga di perahu. Dan juga ada journey.
Ada perjalanan, ada perjalanan. Nah, yang paling penting menurut saya kenapa perahu, ya? Karena kita jadi belajar who is in control sebenarnya. Siapa yang in control saat kita di perahu? Karena setiap daripada kita tuh manusia seneng banget namanya kita kontrol situasi. Kalau di luar kontrol kita nggak mau, kita nggak senang, kita marah, kita buat plan liburan, tiba-tiba ada yang sakit, ada yang apa, cancel, kita juga coba pergi dan kemudian ada delay dan sebagainya, kita nggak suka. Nah, murid-murid Tuhan Yesus itu jago, mereka tuh ahli dalam mengontrol perahu, ya. Tapi di situ ada Tuhan juga yang menggunakan kekuatannya untuk mengontrol storm, cuaca. Ayo, saudara bisa bayangin, kita semua tuh pengen in control of everything. We want it. Kalau ada yang out of control, kita langsung panik, kita langsung marah. Ya, perpaduan kedua hal inilah, the storm and the boat, perpaduan inilah yang akan membuat kita mengenal Tuhan kita. Jadi saya berdoa dan berharap saudara setelah pulang dari tempat ini, setelah saudara mendengar kata the boat, perahu, saudara mengerti. Oh, perahu itu identik dengan apa sih? Ya, identik dengan dia mau memperkenalkan dirinya, karena seringkali kita mau in control. Saat kita di perahu, kayak tadi kita jalan-jalan yang 2 tahun yang lalu, udah nggak bisa kontrol lagi. Kita justru ngomong, aduh, aku pengen ke darat aja, nyaman. Karena waktu kita sebelumnya di darat, kita happy-happy loh. Sebelumnya kita tuh di Margaret Mahi, ada yang makan ice cream, happy-happy, ketawa-ketawa. Udah mengalami gelombang kecil loh, belum seperti gelombang yang Tuhan Yesus alami. Kita udah langsung, ini kapan nih berakhir nih, kita mau pulang aja, kapan nih? Saya pun pas lagi udah diajak makan udah nggak nafsu lagi karena udah enak di sini. Semua makanan udah nggak saya sentuh sama sekali. Ya, saudara ingat Mazmur 23? Ya, Mazmur yang terkenal. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Yes, ia membimbing aku ke air yang tenang. Tapi jangan lupa, untuk kita berkenalan dengan Tuhan, itu ada season masa di mana kita tuh nggak dibawa lagi ke air yang tenang. Tetapi sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Di tempat gelap lah, ya, di tempat kekelaman lah kita tuh membangun, we develop our trust to God itu dalam lembah kekelaman, dalam storm, bukan pada saat lagi air yang tenang. Karena pas lagi di air yang tenang, pemazmur mengatakan, Ia membawa aku. Iya. Tapi setelah di tempat yang gelap, berubah. Engkau udah personal. Karena gak ada orang lain lagi. You have to walk by yourself. Dan kita harus bisa belajar untuk trust God. Walaupun situasinya tuh belum seperti apa yang kita inginkan, atau kita belum mengerti. Ya, tapi Tuhan lah. Nah, saya mau membawa ayat ini juga. Tuhan menggunakan perahu untuk kita mengalami penyertaan Tuhan ini. Ya, sebab Engkau besertaku. Kita nggak akan mungkin tahu penyertaan Tuhan kalau kita nggak pernah mengalami lembah kekelaman. Jadi Tuhan menggunakan perahu itu. Dan kali ini cerita perahu tadi ya, Tuhan Yesus tuh nggak ada di perahu. Memang ada cerita sebelumnya, Tuhan Yesus ada di perahu, dia tertidur. Dan murid-muridnya membangunkan Yesus seolah-olah kuasa Tuhan itu nggak aktif kalau dia tidur kayaknya. Makanya harus dibangunin, biar aktif. Ayo, bangun Tuhan, bangun. Seolah-olah ada kehadiran Tuhan Yesus emang, tapi dia tidur. Kayaknya dia nggak berfungsi nih, harus dibangunin nih. Itu dalam satu perahu. Tapi kejadian yang kita baca hari ini, dia nggak ada di perahu, dia sengaja nyuruh murid-muridnya sendiri. Dia ada di masih sebelah sana. Ketika, kembali lagi ke Markus 6, ketika ia melihat betapa payahnya mereka mendayung karena angin sakal, karena angin yang against them, maka kira-kira 3 jam 3 malam, ia datang kepada mereka, berjalan di atas air, dan ia hendak melewati mereka. Saudara punya mimpi nggak? Pernah nggak punya tujuan? Terus ngejar tujuan saudara tuh kayaknya susah banget ya. Kok nggak kemana-mana ya?
kok kayaknya ketahan ya, kok lambat banget ya. Kenapa ya? Apa yang salah ya? Saudara coba, mungkin saudara pergi ke New Zealand dengan berharapan, oh iya saya mau membangun kehidupan, saya mau membangun karir di sini, ya. Terus kok belum nyampe ke tempat tujuan? Kenapa ya? Udah payah banget. Tapi tahu nggak saudara, justru dalam payahnya kita, karena angin sakalnya itu, kalau kita berjalan dalam kehendak Tuhan, ya kadang-kadang ngikut Tuhan itu bukan berarti semuanya air yang tenang diizinkan itu terjadi, tapi Ia datang kepada mereka berjalan di atas air, ya, dan hendak melewati mereka. Jadi dari kata lain saya mau katakan Jesus is in the storm. Tuhan Yesus ada di storm itu. Dia jalan loh. Ini angin dari arah sana, perahu nggak bisa jalan. Tuhan Yesus itu nggak menggunakan perahu, angin juga ada angin yang sama, tapi dia bisa berjalan, dia melewati, dia berjalan over the storm. Jesus is in the storm. Jadi kalau saudara kadang-kadang mengalami storm dalam kehidupan, jangan melulu curiga sama Tuhan. Justru dalam lembah kekelaman, dalam storm, cari Tuhan. Dia ada di situ. Jesus is in the storm. Amin, saudara. Ya, karena dikatakan tadi sebelumnya apa? Ia datang kepada mereka berjalan di atas air. Ya. Dan berikutnya, poin yang berikutnya yang mau saya highlight di sini. Ketika mereka melihat dia berjalan di atas air, mereka mengira bahwa ia adalah hantu, lalu mereka berteriak-teriak. Seringkali saat kita dalam storm, ya, dalam masalah, kita tuh jadi mata kita tuh blur. Kita menganggap bahwa Tuhan itu nggak ada. Pasti ini tangan setan nih. Pasti kita kena kutuk nih. Susah ngeliatnya. Yang dilihat cuma hantu. Seolah-olah ini hantu. Ya, kita ngalamin digoncang, ganjing. Ya, kita nggak in control. Kita pikir ini tangan Tuhan. Wah, Tuhan nggak ada di situ. Yang ada cuma iblis, setan. Maka dibilang ini hantu dan mereka berteriak-teriak. Semua orang make noise, kayak noise. Wah jangan deh. Itu pasti tuh ya bapak itu ya. Pasti keluarga itu ya. Kayaknya ini mereka berbuat dosa tuh. Pasti karena setan tuh ya menyerang kehidupan mereka. Pasti tuh. Nih gerejanya itu hancur tuh. Pasti tuh karena tangan setan tuh. Atau nih banyak peristiwa ini pasti enggak semuanya setback itu. Ya, itu berarti hantu. Murid-muridnya juga baik melihat Tuhan, tapi yang dilihat hantu. Karena kita ini udah masuk dalam pikiran kita, diajarin sama orang, kalau kita itu hal yang buruk berarti kutuk. Belum tentu. Dan mereka ini juga beranggapan, menurut ahli dan komentari, bahwa kalau di laut itu ada roh-roh yang matinya nggak terkubur lah. Jadi mereka pikir itu hantu, gitu. Tapi Tuhan bilang apa? Enggak, it's me. Dan saya mau katakan, in the storms, God's presence can be mistaken for a devil. Seringkali kita tuh salah arti, ya. Padahal lagi di storm itu belum tentu. Banyak orang cuman hore, tepuk tangan saat kesaksian dengar diberkati. Naik, ya kan? Kemudian saya dipromosi, ya. Tapi jangan lupa bahwa in the storm, God's presence juga ada di sana, ya. Dan sering kali saya dengar memang banyak orang menganggap, ini pasti Tuhan gak beserta dengan mereka nih, ya. Ini pasti pekerjaan iblis, pasti itu, ya. Belum tentu, ya. Dan poin berikutnya yang mau saya bagikan adalah, sebab mereka semua melihat dia dan mereka pun sangat terkejut, tetapi segera ia berkata kepada mereka, tenanglah, aku ini, jangan takut. Nah, saya suka bahasa Inggrisnya. Because they all saw him and were terrified. Immediately, karena mereka takut, langsung Tuhan Yesus itu pribadi yang baik. Kalau kita lagi bingung, lagi sedih, dia langsung tiba-tiba, immediately dia nggak mau membuat kita confused. Immediately he spoke to them and said, take courage, it is I. Don't be afraid. It is I. Katakan sama-sama, it is I. It is I. Ya, kenapa saudara? Karena
only through the storm we will experience this is I moment. Orang yang di darat, mereka yang sedang di darat, mereka nggak ngalamin ini, nggak ngalamin lagi lembah kekelaman, lagi takut. Wah, Tuhan di mana? Aku tahu waktu lalu kita mengalami yang sama dan kita bangunin Tuhan Yesus. Waktu itu kita teriak-teriak gini, guru, kamu nggak peduli sama kita akan binasa. Memang kita udah belajar, kalau hal itu akan terjadi, kita nggak akan begitu. Kita akan bangunin Tuhan, kita tahu bahwa Tuhan sanggup, dan Tuhan pasti akan ngomong, redalah. Tapi kali ini, where are you? We are so panic. Tapi mereka nggak panik lagi untuk binasa, mereka cuma mendayu. Tapi di sini ada pengalaman yang lain. Ya, Tuhan Yesus ngasih tahu, I'm with you, this is I. Oleh sebab itu, Mazmur tadi mengatakan, sekalipun aku berjalan di dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya sebab engkau besertaku. Kita butuh this is I moment. Amin? Ya. Berikutnya. Poin berikutnya. Ini saya agak cepat hari ini. Then they were willing to take him into the boat. And immediately the boat reached the shore where they were heading. Ini ada sesuatu yang menarik. Di pasal yang lain, ya, bukan di Yohanes, waktu Tuhan Yesus naik ke perahu, dikatakan angin ribut itu reda. Tapi ada yang menarik di sini. Di Yohanes, lihat saudara tadi, mereka susah payah tuh. Udah mendayu, anginnya cepat, terus mereka cuma sampai di tengah doang, belum nyampe, ya, cuma 2-3 mil, ya, baru masih belum setengahnya mereka ke Kapernaum, karena Kapernaum masih jauh di sana. Mereka udah capek-capek, tapi saat mereka willing itu adalah you let it go, ya, kita mau juga izinkan Tuhan untuk masuk. Invite in your journey, ya. They were willing to take him, karena tadinya mereka bilang itu hantu. Kalau hantu kan ditengking, enggak masuk. Dan kemudian into the boat, immediately, tiba-tiba perahunya itu nyampe. Mereka nggak perlu mendayung lagi, tiba-tiba the boat reach the shore. Perahunya nyampe ke ujung, ke tempat tujuan mereka. Kalau saudara dan saya yang sedang bergumul, saudara mungkin sedang bergumul, kok ini saya nggak nyampe-nyampe ya? Kapan ya Tuhan saya nyampe? Saudara udah coba banyak hal, tabrak sana, tabrak sini, ya, cari usaha, coba koneksi sana sini, apapun saudara lakukan, dan kok nggak nyampe-nyampe ya? Semua plan yang saudara buat, ya, saudara udah buat plan, the short term, long term. Saudara udah buat plan A, B, C. Kalau A gagal, ya ke B. Kalau B gagal, ke C. C gagal, ya udah. Siapa tahu mungkin di rencana saudara itu Tuhan gak hadir. Saudara saya memaksakan your plan, cara saudara mendayu. Tapi kalau kita willing, ya, kita izinkan Tuhan, masuklah ke perahu saya, dan lihat hasilnya. Tiba-tiba apa yang terjadi? Mereka sampai ke tempat tujuan. Dan saya mau katakan, let Jesus in your journey. His acceleration, not yours. Biarkan Tuhan Yesus masuk dalam rencana saudara, perjalanan hidup saudara. His acceleration, his speed, not yours. Karena kadang-kadang kita maunya our speed, ya dong. Kita udah begini, kan kita mau yang kontrol tuh, ya. Maunya udah kalkulasi nih. Kalau dari sini ke situ nyebrang, kemungkinan kalau boat ya mungkin sejam. Kok ini nggak nyampe-nyampe, udah jam 3 nggak nyampe-nyampe juga, ya. Tapi kan his acceleration, dia juga yang nyiptain badai. Tapi pada saat bersamaan saat kita izinkan dia juga buat percepatan. Kita nyampe juga dengan caranya dia.
Tapi kadang-kadang kita maunya my acceleration. Kita maunya cuma kata acceleration itu adalah cuma cepatnya doang. Tapi kita nggak mau menerima istilah perlambatan. Ya, kita nggak suka yang istilahnya delay. We don't like it. God, we don't accept delay. We only want acceleration. Di perahu inilah kita belajar namanya perlambatan dan percepatan. Karena memang kita tahu kita butuh perahu untuk sampai tujuan. Ada something yang in control, kita control it. Tapi kalau kita libatin Tuhan, dia tahu, oh kita bisa kontrol perahu, iya dia tahu. Tapi kalau kita libatin Tuhan, ada angin yang diciptakan juga untuk menahan kita. Tujuannya cuma satu, bukannya buat saudara susah. Nah orang di daratan ini, mereka nggak ngalamin ini. Tuhan Yesus hanya mau ngajarin ke murid-muridnya. Only for the disciples, for his disciples. Gak ada yang lain. Dan ada lambat, ada perlambatan karena badai. Dia yang atur kok. Ya. Ada percepatan juga, dia yang atur. Tapi kita maunya ini, cepet doang. Tuhan tuh lagi mau main cantik sama kita. Tujuannya tuh bukan bagi Tuhan. Nyampe sana tuh bukan yang paling penting. Bukan. Tapi in between itu kita ngalamin kepanikan, kita ngalamin delay, perlambatan, udah usaha, nggak nyampe-nyampe, ini kapan. Bisa kita undang dia masuk, tiba-tiba kita nyampe di sana. Itu his acceleration. Saya juga nggak tahu caranya gimana, tapi mereka juga kaget. Why? Saya ulang lagi. Why? Immediately the boat reached the shore. Padahal mereka sedang bergumul tadi. Hantu Tuhan. Baru setengah masuk. Tiba-tiba nyampe. Padahal anginnya dari situ. Tiba-tiba mereka nyampe. Segala sesuatu yang tidak masuk akal. Tapi itulah caranya Tuhan. Saya mau kasih lagi ayat berikutnya adalah untuk mendukung statement saya tadi. Ia berfirman, maka dibangkitkannya angin badai. Jadi angin badai dari siapa? Tuhan. Jangan-jangan dia berdoa di gunung, berdoa ya Tuhan supaya dia berdoa angin badai datanglah. Datang. Yang meninggikan gelombang-gelombangnya naik sampai ke langit dan turun ke samudera raya. Jiwa mereka hancur karena celaka. Pernah saudara dalam perjalanan hidup sampai, oh Tuhan, kenapa susah banget? Saya udah berusaha, udah habis nih semua, tenaga saya juga udah habis, udah capek. Ini tenaga saya yang terakhir nih, dari berhari-hari udah pelayanan, ini terakhir. I wish you were here. I can ask you, but actually Jesus there in the storm. Mereka pusing kayak saya tuh, terhuyung-huyung seperti orang mabuk itu saya juga, dan kehilangan akal. Kadang-kadang orang udah mabuk ya, akalnya udah nggak sehat. Ngambil keputusan tuh udah bla 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 bla. Yang penting apalah supaya nyampe gitu. Tapi yang kita perlu lakukan adalah saat kita dalam storm, dalam badai, berseru-serulah pada Tuhan dalam kesesakan mereka dan dikeluarkannya mereka dari kecemasan mereka. Dibuatnya lah badai itu diam sehingga gelombang-gelombangnya tenang. Mereka apa? Bersuka kita, sebab semuanya reda. Dan dituntunnya mereka ke pelabuhan kesukaan mereka. Ini yang saya suka. Dituntunnya mereka ke pelabuhan kesukaan mereka. Saudara punya goal nih. Aku pengen nyampe ke sana tuh, ke pelabuhan itu. Ya. Dan saudara libatkanlah Tuhan. Saya tahu, saya menyadari. Mungkin kalau saudara, saya nggak mau perahu lah, nggak mau ikut tentang perahu. Mendingan yang di darat aja, ya nggak apa-apa juga. Cuma kalau di darat, saudara nggak akan mengalami perjumpaan dengan Tuhan secara personal. Saudara kan cuma mendengar dia tuh kata orang, ya. Tapi kalau saudara di perahu, saudara akan mengalami itu perlambatan, kecepatan, tangisan,
Ya, kadang-kadang ada tawa juga. Dan saya encourage saudara semua, perahu itu bisa berbicara apa sih? Bisa bicara dengan keluarga juga. Ya, jangan kabur dari keluarga. Ada masalah, hadapi. It's part of the storm. Tapi Tuhan Yesus selalu ada di storm kok. Saudara yang belum join care group atau gereja, find a home for you. Karena dalam gereja, dalam care group itu ada percikan-percikan lah. Ya, ada gejolak-gejolak, senggol-senggol, gesek-gesekan kanan kiri gitu. Ya. Gitulah, kadang-kadang juga ya kalau masih terlalu panas, kadang-kadang senggol bacok lah, nggak apa-apa. Itu biasa. Ya. Tapi kita berharap dalam lingkungan gereja, ya, dalam discipleship, badai itu boleh ada. Tapi kita harus tahu bahwa ada Tuhan Yesus di tengah-tengah kita. Dan mau nggak kita cari dia, sehingga kita bisa mengenal dia. Karena saudara saya itu butuh perahu untuk sampai ke tempat tujuan. Saudara punya tujuan berbeda-beda. Ya, saudara mungkin ada yang akan tinggal di New Zealand, atau ada yang cuma yang mungkin transit, ya, atau mungkin ada yang pindah kota. Itu semua Tuhan yang atur. Tapi kita butuh perahu. We need the boat. Jangan tinggalin perahu menurut saya. Justru lagi kalau perahunya lagi diombang-ambing, bang, 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 that's your last chance. That's the best moment to know Him, to experience God. Itu the best moment menurut saya. Karena nggak akan terulang lagi. Ini cuma yang kedua kalinya, habis itu mereka nggak ngalamin lagi. Jangan. Lagi keluarga goncang-gancing, hadapi, ada Tuhan di situ. Saudara saya pernah cerita dalam hidup saya ini gak semua jalan mulus. Bayangin waktu umur saya lebih kecil dari Colin, ya, lebih kecil dari dia, bapak saya meninggal. Gak ada harapan untuk bisa survive. Saya masih kecil itu pikiran saya cuma main, dan main. Udah, gak ada yang lain lah. Cuma saya bisa melihat strugglingnya my mom, mama saya itu. Dia gak punya skill set yang lain. Gak ada, dia gak punya apa-apa. Cuma punya simple math. Kamu jual ke saya akan jual lagi. Atau kamu mau, saya butuh perantara, saya akan melakukannya. Dia mengayu, bagaimana anak saya ini nanti bisa sekolah ya. Dia jualan panci doang, jualan baju bekas tetangga. Ya, dapetnya cuma 1.000, 1.500, 500. Kalau dia pulang, saya senang banget. Kalau dia udah pulang, dia bawa plastik hitam, itu artinya ada Indomie. Dan kita akan bahagia. Itu aja udah senang. Kadang-kadang kalau dia pulang nggak ada, makan apa ya kita ya? Dan dia akan berpikir dengan keras, ngutang demi anak. Itu bilang, susah payah. Dia mungkin punya impian, saya juga nggak tahu. Apa dia juga nggak punya impian? Saya masih kecil. Kemudian saya SMP juga begitu. Bisa sekolah karena anugerah aja. Kalau orang lain, waktu itu zaman saya itu sekolah masih bayar. Sekarang udah gratis di Jakarta. Sampai SMA pun gratis. Zaman saya enggak. Dan itu suatu embarrassment, enggak? Suatu kemaluan, malu banget kalau ada surat nih masuk ke kelas. Ini bayarannya belum ada. Itu slipnya lumayan loh. Saya tuh, aduh, gimana nih bayarnya nih? Susah payah. Tapi saya bersyukur. SMP saya kenal Tuhan. Saya dijamah Tuhan. Dia cuma ngasih tahu gitu. Waktu itu saya maju dan saya tahu ada suatu pribadi yang berbeda. Karena tahu nggak saudara, ada dalam diri kita yang didesain itu cuma bisa dipenuhi sama Tuhan. Saudara bisa sukses, bisa punya uang, tapi ada satu hal yang sebenarnya bisa puzzle-nya itu cuma Tuhan yang bisa isi. Nah saya ngalamin, oh
ada Tuhan nih. Lalu saya berusaha untuk percaya sama dia. Walaupun di sekelilingnya belum terjadi apa-apa. Suatu hari saya mendengar firman Tuhan pertama kali. Dikatakan gini, Allahku gak mencukupi segala kebutuhanmu untuk kekayaanmu dan kemuliaanmu. Firman itu ada masuk. Tapi kok kenyataannya saya belum ada makanan. Saya gak ada makanan. Ada dua respon yang bisa saya lakukan saat itu. Komplain, mana katanya Tuhan. Kok gak ada? Atau saya lebih memilih untuk Tuhan, aku percaya firman-Mu walaupun gak terjadi apa-apa, walaupun saya belum makan. Dan saya bersyukur saya memilih yang nomor 2. Saya bersyukur sama Tuhan, makasih Tuhan, gak terjadi apa-apa. Tapi saya percaya firman-Mu bahwa Tuhan akan mencukupi. Masih begini gak? Masih. Tapi entah kenapa penyertaannya dia itu menolong saya. Menolong. Dikirimkan orang-orang yang tepat. Saat SMA, dikirimkan orang tepat. Istri saya, Rani, dia satu kelas sama saya. Dia menghidangkan roti dari surga. Yang mana? Karena tiap hari dia bawa roti. Dia bawa roti ke kelas buat saya. Sama susu Denko. Dan itu penyertaan Tuhan. Ya, penyertaan Tuhan. Dan saya berharap suatu hari nanti saya mulai suka sama dia. Suatu hari nanti dia akan menjadi istri saya. Mimpi kali ya. Oh beneran mimpi. Mereka 5 bersaudara. Kalau ada ulang tahun, berarti tambah orang tua 7. Kalau ulang tahun, saya suka diajak ke Pizza Hut makan, itu suka diajak. Saya ikut makan. Jadi paling tidak selama setahun ada 7 kali lah saya makan di restoran. Iya, beneran. Karena itu. Dan pulang itu diantar juga sama orang tuanya. Tapi saya yakin lah, saudara Cieblin punya anak perempuan, bener sih. Mau nggak ngasih anaknya ke orang yang dikasih makan? Kira-kira lah. Lihat karakter. Dia bisa melihat ke depan berarti. Ya, siapa lagi yang punya anak perempuan yang berani ngomong kayak gitu? Ya. Orang tuanya Fani pun mikir-mikir lah. Makanya dia bilang, boleh nggak kalau ini bunyi oven ya? Oh, Iya. Saya agak keganggu dengan itu, tapi nggak apa-apa. Dan kemudian saya cuma bilang, Tuhan, aku tahu di dalam storm ini Tuhan ini ada bersama-sama dengan saya. Lambat gak? Lambat. Mau give up gak? Jangan. Akhirnya saya tetap jalan sama Tuhan. Ya singkat cerita ya, Fani di sini lah, saya nikahin. Saya bisa tinggal di New Zealand. Itu sebenarnya karena keputusan yang tadi, yang awal tadi, percaya sama Tuhan, walaupun situasinya belum berubah. Bisa nggak saudara kayak gitu? Itu iman. Bukan nekat loh, iman. Walaupun kok gak terjadi apa-apa, tapi percaya aja. Ada prinsip, pegang, lakukan. Tapi ada satu hal yang mengubah saya. Ini yang perlu saya share kepada saudara semua. Orang miskin kayak saya, sebenarnya mentalnya semua sama. Kalau mereka bisa keluar dari situ, pasti mereka pasti bisa mengalami kelimpahan. Menurut saya, yaitu orang miskin itu pelit, selalu ngadah, selalu apa yang ada di tangannya itu dipegang. Nah, untuk saya bisa merubah itu butuh proses. Karena selama ini saya berharap pemerintah mana? Pada zamannya Ibu Megawati Presiden ada bantuan sembako, nggak ngalir ke kita karena ditahan sama ketua RT-nya. Ketua RT-nya itu kebetulan saat itu nggak suka dengan yang Kristen lah, karena kita minoritas. Kita mau komplain juga nggak dapet, udah nggak apa-apa. Tapi apakah kita harus komplain? Mana nih? Enggak. Percaya aja pasti Tuhan akan pelihara. Dan untuk bisa mengeluarkan ini, itu perlu butuh tulang sebenarnya. Saudara harus dikelilingi orang-orang yang generous. Saya dikelilingi sama orang yang generous. Ini orang baik banget ya. Ngajak makan, traktir, biayain saya sekolah, terus kemudian
dikasih ATM lagi. Nih diisiin lagi ATM. Buset. Tapi setelah saya tahu, oh ini tuh yang namanya generous. Pun dia ngasih kok nggak tambah miskin. Akhirnya saya tertular, saya berani tuh. Oh ini tuh rahasianya. Karena rahasia itu loh, jadi mental saya udah dirubah kan, yang tadinya pelit sama uang, walaupun saya ngomong pelit cuma 1.000, 2.000 kan, saya kurang loh, saya nggak punya uang loh, kasihanilah saya. Tapi saya belajar. Nah itu kan firman Tuhan berkata bahwa berbahagia orang yang memberi daripada yang menerima. Prinsip lagi, dan itulah yang kita lakukan, saudara. Saudara kalau pengen membangun iman, caranya adalah dengar firman Tuhan, lakukan, udah, itu aja. Dengar firman Tuhan, lakukan, udah. Walaupun belum terjadi seperti apa yang kita inginkan. Ya, ingat saudara, saat kita mau sampai tujuan, saya tahu banyak orang di tempat ini punya tujuan mau kemana, libatin Tuhan, involve dia. Jangan-jangan kita lambat nih, ya, jangan-jangan nih, udah bertahun-tahun nih, itu karena kita maunya in control. Kita mau cuma Tuhan berkati saya aja, terus habis itu Tuhan disembunyi aja di kloset. Semuanya let me take control. Ya Tuhan bagian berkati aja deh. Saya ke gereja, Tuhan berkati, udah. Tuhan gak usah ikut campur yang lainnya. Jangan urusin saya ini itu, jangan. Nah itu maunya kita. Tapi yang Tuhan mau adalah dari pelajaran perahu ini, who is in control? Tuhan atau kita? Kalau kita ingin kontrol, saya mau kasih saudara, ada hal yang gak bisa saudara kontrol. Tuhan itu sanggup membuat perlambatan, tapi libatkanlah Tuhan. Amin saudara, yuk mari kita bangkit berdiri. So I choose faith over fear.